Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasihmu, kau menebus hidupku. Dengan kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasamu. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Dengan kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasamu. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur Tuhan atas semua kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan hari ini Tuhan kami diperbolehkan untuk dapat mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang selalu menerangi hati dan pikiran kami, agar apapun yang kami dengar pada hari ini Tuhan dapat membawa berkat bagi kami dan dapat memperbaharui hidup kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Segala puji syukur Tuhan, berkati kami hanya di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saya akan membacakan kepada kita, dan teman-teman yang ada di rumah boleh mendengarkannya atau bisa membuka kitabnya. Mari saya akan membacakannya bagi kita. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia. Ia adalah Bapakku, keluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Ketika Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut diberau. Samudera raya menutupi mereka, air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik tertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan nafsuku, akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tanganmu kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum Edom,
kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu, sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Dan mari kita akan merenungkan bagaimanakah sikap bangsa Israel ketika mereka menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Tema kita berbicara pada saat ini praise the Lord, yang artinya bahwa kita memuji Tuhan. Ketika bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, ya, di mana mereka dikejar oleh Raja Firaun. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-14, di situ diceritakan bahwa bagaimana bangsa Israel itu dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, yaitu Raja Firaun. Ketika mereka sampai, bangsa Israel sampai di Laut Teberau, di situ mereka terhalang oleh Laut Teberau itu, sehingga mereka tidak bisa menyeberang untuk bisa meluputkan diri dari tangan Firaun. Ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa. Dia mengatakan bahwa apa yang engkau tunggu, angkatlah tanganmu dan belahlah laut itu. Ketika Musa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, maka terjadilah sesuai apa yang dikehendaki Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu di mana Laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Dan sehingga terbelah menjadi dua, ya, bangsa Israel bisa menyeberang Laut Teberau sehingga mereka terluput dari tangan Firaun. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa kalau kita merenungkan bagaimana kedahsyatan Tuhan, bagaimana Tuhan itu bisa melepaskan orang-orang umat pilihannya di tangan orang-orang Mesir pada saat itu. Yang perlu kita syukuri pada saat ini dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita bisa memuji Tuhan di dalam kesesakan kita. Seperti bangsa Israel ketika mereka mendapatkan kesesakan, yaitu dari penindasan oleh Raja Firaun, mereka mengalami kesesakan itu sehingga ketika mereka menyeberangi Laut Teberau itu, mereka sangat bersukacita sekali, yaitu mereka menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, mereka memuji Tuhan. Ini adalah alasan mengapa bangsa Israel selalu memuji Tuhan, karena Tuhan telah menolong mereka, melepaskan mereka dari tanah perbudakan, yaitu di tanah Mesir. Ada alasan bangsa Israel selalu memuji Tuhan. Yang pertama adalah Allah melindungi bangsa Israel dari berbagai tulah di Mesir. Kalau kita melihat ada 10 tulah yang terjadi di Mesir, itu terjadi karena Tuhan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Mesir. Dan Tuhan juga menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Dari 10 tulah itu, bangsa Israel terhindar dari segala tulah-tulah itu. Itu alasan mengapa bangsa Israel memuji Tuhan. Yang kedua, Allah melepaskan mereka dari tangan Firaun ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Allah menunjukkan kuasanya di sana, bahwa Dia membelah laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Teberau dengan selamat. Ini adalah alasan mengapa bangsa Israel selalu memuji Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah hanya bangsa Israel yang selalu dapat memuji Tuhan? Jawabannya tidak. Kita juga sebagai umat yang percaya pada zaman sekarang ini, teman-teman yang ada di rumah, bisa selalu memuji Tuhan. Nah, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, kita selalu dapat memuji Tuhan. Teman-teman yang perlu kita pertanyakan di dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa apakah kita masih dapat memuji Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang kita alami pada saat ini. Mungkin teman-teman terhalang untuk bekerja, kalau ada yang kerja. Mungkin teman-teman terhalang untuk sekolah, kalau bagi yang sekolah. Mungkin teman-teman terhalang untuk studi, untuk kuliah. Apakah kita bisa dapat memuji Tuhan? Jangankah seperti bangsa Israel, di dalam kesesakan, ya, di dalam berbagai tulah, mereka selalu memuji Tuhan. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita, ya, bahwa di dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus memuji Tuhan, supaya dapat memberikan suatu perubahan di dalam kehidupan kita.
Tuhan selalu memberikan perubahan-perubahan ketika kita selalu memuji Dia, memuji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bahwa kita memuji Tuhan karena Tuhan sanggup menyembuhkan hati orang-orang yang hancur. Mungkin pada saat ini teman-teman lagi memiliki masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, ya, bagaimana menghadapi perkuliahan, yang bagian kuliah, bagaimana menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh para guru-guru yang ada di sekolah, dan bagaimana menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada di PHK sekarang ini. Dalam kondisi apapun, kita harus memuji Tuhan, ya, karena Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi hati kita ketika kita memuji Tuhan. Yang ketiga adalah kita memuji Tuhan karena Dia memberi segala rancangan yang baik kepada kita. Kita memuji Tuhan karena Tuhan memberikan segala rancangan yang baik bagi setiap umatnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu lebih indah daripada rancangan manusia. Walaupun manusia merancangkan segala apapun yang dirancangkannya, tetapi rencana Tuhan selalu indah bagi setiap kehidupan manusia ketika kita memuji Tuhan. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, ya, teman-teman yang ada di rumah pada saat ini, bahwa ini alasan kita untuk memuji Tuhan. Yang pertama adalah kita memuji Tuhan karena Dia memberikan suatu perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita memuji Tuhan karena Tuhan sanggup menyembuhkan hati orang-orang yang hancur. Yang ketiga adalah kita memuji Tuhan karena Dia memberikan segala rancangan-rancangan yang terbaik bagi setiap umat yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Ya, demikianlah firman Tuhan yang perlu kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami pada saat ini, di mana kami selalu memuji Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan, di dalam kondisi apapun kami Tuhan, kami selalu memuji Engkau, kami selalu memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Segala puji syukur inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Teman-teman, mari kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, biarlah kasih karunia yang selalu menyertai kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami hanya berserah kepada Engkau, memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus bangsa kami ini ya Tuhan Yesus, di mana telah dilanda oleh penyakit virus corona ya Tuhan. Dan kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu berkarya ya Bapa, dan kiranya Engkau yang selalu menunjukkan kuasa-Mu di dalam dunia ini Tuhan, agar umat pilihan-Mu selalu memiliki sukacita ya Tuhan Yesus di dalam karya-karya-Mu di dalam setiap kehidupan
kami pada saat ini, di mana kami menghadapi berbagai masalah penyakit corona ini ya Tuhan Yesus. Dan kami hanya berserah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bercampur tangan di negara kami ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan selalu memulihkan negara kami ini Tuhan dari segala penyakit ini. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus setiap para pemuda-pemuda remaja yang ada di gereja Kristen Kelam Hidup ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan selalu memimpin mereka. Biarlah Engkau Allah yang selalu menolong mereka di dalam kelemahan mereka pada saat ini Tuhan. Mungkin pada saat ini mereka juga memiliki suatu pergumulan secara pribadi ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang selalu menolong mereka, memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat menghadapi segala pergumulan mereka sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami juga tidak lupa ya Tuhan membawakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan gereja kami, gereja Kristen Kelam Hidup, jemaat-jemaat Tuhan yang dimanapun mereka berada beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin mereka, agar pada hari ini Tuhan mereka memberikan seluruh kehidupan mereka untuk memuji Engkau, untuk beribadah kepada Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah semakin hari ya Bapa mereka semakin bertumbuh untuk selalu memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Segala puji syukur ya Bapa. Terima kasih, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa, dan juga tidak lupa doa yang telah Engkau ajarkan yang berkata demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.